Kita bahas lagi PC all-in-one yang masih di sebelah matakan banyak orang-orang ya, karena ya ngapain gue pakai PC kalau mau yang oke ya gue bisa pakai PC, atau ya kalau gue mau bawa mana-mana ya mending pakai laptop. Ya memang gak salah sih, tapi ya sebuah brand itu kan kasih pilihan untuk lu semua nih ya, para pengguna PC untuk kerja, untuk nggak ngapa-ngapain sambil browsing sampai main game juga. Pilihan itu tuh tersebar banyak banget biar bisa nyesuaiin sama kebutuhan lu. Nah, PC all-in-one itu tuh kayak kasih opsi yang sebenarnya lu butuh tapi lu nggak tahu aja. Karena konsep awal kebanyakan orang beli itu ya pengen buat gaming sama ya buat kerja doang. Ya nggak salah sih, tapi faktor lainnya pun bisa lu jadi bahan pertimbangan juga tau. Ya PC all-in-one ini ya mungkin lu pikir cocoknya buat apa ya, buat perkantoran doang ya nggak salah juga. Tapi kalau PC IO udah menjual sebuah desain yang nggak kaku kayak biasanya, masa iya targetnya cuma buat kantoran? Ya enggak dong. Makanya gue kasih tahu nih ya, barang yang ada di sebelah gua atau di belakang gua ya, yaitu si Acer Aspire C24 PC IO yang udah tenagai Intel Core Ultra 7 155U prosesor yang punya 12 core 14 thread dengan boost up to 4,8 GHz. Dan karena ini U series ya jelas untuk daya yang dibutuhkan untuk PC ini tuh sangat-sangat rendah. Tapi udah aman lah karena ini masih pakai CPU yang masih baru juga, varian Ultra, dan juga RAM-nya 8GB sama storage-nya 512GB. Nah, yang menariknya untuk sebuah PC IO sekarang itu juga udah nggak dibuat jadi PC yang kaku, yang nggak asik buat sekedar dilihat. Tapi untuk level PC IO ini udah punya desain yang lebih modern dan juga lebih minimalis. Dan minimalisnya ini benar-benar minimalis loh, karena nggak ada komputer casing di sebelahnya. Jadi PC-nya ini sangat compact untuk digunakan di area yang nggak luas. Contohnya selain di kantor, jelas ya di rumah. Nah, ini banyak juga ya kayak bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang kerjanya itu udah nggak di kantor lagi dan lebih fleksibel kerjanya itu di rumah. Nah, PC IO ini gampang buat diposisiin di tempat yang sempit, jelas bisa, atau di meja kerja tapi tetap pengen rapih pun bisa juga. Karena utamanya PC ini tuh ya kalau gue bilang, kalau gue sebagai laptop lah gitu ya, ini laptop mainstream buat kerja tapi kasih yang layar lebih gede aja gitu. Jadi memang secara penggunaan lo akan dikasih feel experience yang lebih luas ya, yaitu 24 inci dibanding layar laptop yang umumnya cuma 14 atau 16 inci. Kalau butuh yang lebih ya lu tinggal nambah monitor lagi, agak ribet memang. PC IO ini ya udah jelas jadi salah satu solusinya. Dan biasanya apa sih kalau kerja di rumah ya? Ya selain dari freelancer desainer digital yang butuh performance tinggi, biasanya ada nih yang ngatur bisnis UMKM. Itu bisa nih manfaatin pakai PC ini. Kayak buat ngatur data-data keuangan, data-data karyawan, buat pesan bahan utama usaha lo. Ya bisa lah pakai PC ini. Lu lihat website yang kompleks atau buka Excel yang banyak tabelnya, jelas akan lebih nyaman pakai PC IO. Tentunya juga kalau usernya memang nggak suka repot, PC IO ini juga sebenarnya udah simple, tinggal pakai kayak laptop lah. Tinggal colok listrik dan pencet tombol power. Gak seperti PC yang mungkin selain dirakit dulu, ya lo harus colok listrik tiap antar komponennya agar bisa nyala dengan benar. Jadi sih ya, mungkin bukan buat gua atau lu semua yang paham teknologi banget, yang mungkin kerjanya jelas butuh performance tinggi atau ya sekedar suka main game berat aja. So ya PC IO banyak kok kegunaannya. Cuma baik lagi aja, kebutuhannya coba dijabarin lagi. Ya bahkan kayak gunain kantor aja bisa ya, meja biasa nggak luas ya better pakai PC all-in-one aja. Cocok buat admin yang suka urus invoice atau PO kerjaan yang banyak banget datanya dan harus teliti. Udah enak lah di layar yang gede. Di paketan PC IO Acer Aspire ini pun juga udah lengkap. Sebenarnya lo dikasih sama mouse sama keyboard wireless juga. Jadi nggak perlu beli pas habis beli si PC-nya. Tapi ya lo bisa kok pakai aksesoris untuk nyesuaiin sama kenyamanan lo lagi. Ya dari portnya pun juga ada power, RJ45, HDMI, USB-C, 3.2 Gen 2, 3 USB A 3.2 Gen 2 juga, dan ada audio jacknya. Jadi bisa lah dicolok ke PC ini dan dia pun nggak ngasih pelit ya. Bahkan bisa colok monitor tambahan kalau kalian masih kerasa kurang. Dan layarnya pun juga udah punya ukuran lebih tepatnya di 23,8 inci tepatnya ya. Dengan resolusi bawaannya itu di Full HD dengan panelnya IPS. Udah cukup nyaman lah. Memang dari segi refresh rate ini masih 60 Hz, tapi lagi-lagi kalau penggunaannya itu cuma untuk kerja dan pantengin Microsoft Office dan aplikasi kawanannya, udah lebih dari cukup. Concern utamanya itu di sini ya ukuran layarnya ya. Cuma memang yang agak bikin kurang mewahnya ini ya masih ada bezel atas yang cukup tebal. Yang memang tujuan itu untuk webcam ya. Harusnya sih kalau dibuat tonjolan aja gitu pada bezelnya ya harusnya lebih better lah. Dan webcamnya pun juga udah cukup bisa akomodir juga untuk kerjaan sehari-hari. Resolusinya QHD juga yang ada Windows Studio Effect-nya. Plus ada webcam shutternya juga buat extra privacy. Lalu layarnya pun juga udah ada
juga Acer Blue Light Shield dan flickerless. Jadi ya untuk penggunaan jangka panjang, mata pun nggak akan gampang capek. Anyway, bentukan PCIO ini selain memiliki style layar yang simple, dari stand PC pun juga minimalis banget. Dengan batang silinder dan juga kaki kotak ini menunjukkan PC-nya ini tuh cocok untuk di sini kerja yang lebih modern, pakai bahan metal juga dan lebih sturdy. Tentunya dari stand monitor dan juga monitornya sendiri pun bisa kalian atur posisinya dari tilting atas bawah, kiri kanan, sama slide naik turun ya. Udah cukup ergonomis lah, bisa nyesuaiin dengan postur duduk kita. Tapi yang agak disayangkan itu, PCIO ini tuh nggak ada VESA mount-nya. Jadi untuk penggunaan mounting third party akan lebih sulit memang. Namun untungnya standarnya ini pun udah ada tempat untuk manajemen kabelnya. So dari dimensi PCIO ini udah bisa dilihat kalau punya dimensinya yang nggak tebel dan jelas nggak akan makan tempat di atas meja lu untuk kerja. Beda sama komputer yang harus ada case PC untuk mesin utamanya, atau bahkan laptop punya bagian keyboard yang nggak bisa disimpan ketika kita mau gunain keyboard sendiri. Untuk performa sendiri, karena udah menggunakan Intel Core Ultra 7155U ya, lu bisa lihat aja di sini. Dari Cinebench R15-nya dari single core itu dapat di 212, Cinebench R15 yang multicore-nya di 1500-an. Kalau yang R23 single core-nya itu di 1500-an dan multicore-nya itu di 8800-an. Kalau 3D Mark-nya di Timespy dapat di 1500-an, Firestrike itu di 3200-an. Dan performanya pun juga udah dites di PC Mark 10 untuk office kerja ya. Total score-nya itu bisa dapat di 4900-an. Dan kalau dipakai buat productivity office kayak PCIO ini juga udah oke banget, karena buat skor spreadsheet-nya udah dapat skor di 9600-an dan writing word-nya di 6200-an. Ya memang lah, untuk file-file office yang kompleks pun masih bisa dibuka dengan aman. Terus juga sistem coolingnya pun juga udah oke ya, intake-nya dari bawah dan buangnya ke atas, yang ngebikin suhu mesinnya ini cukup terjaga. Kayak contoh di sini gue udah tes running Cinebench R23 multicore sebanyak 10 kali, hasil performanya itu tetap bisa stabil di 98,5%. Emang awalnya itu setelah run pertama skornya itu agak turun ke 7 ribuan, tapi setelahnya langsung naik lagi ke 8 ribuan. Dan buat RAM-nya sendiri pun dia udah pakai DDR5 dengan varian yang gue lagi pegang ini, kebetulan yang paling rendahnya itu di 8 GB, ada juga yang 16 ataupun 32 GB, tapi itu pun ya jelas akan nambah harga lagi. Di website-nya sih nulis gini ya, maksimum memory support-nya di 32 GB. Entah ini bisa di-upgrade atau enggak ya, karena gue belum cek dalamannya sebenarnya ya. Dan storage-nya pun dia udah pakai PCI Express ya di versi 4 di 512 GB dengan read-nya itu di 4800-an dan write-nya di 4500-an Mbps. Tapi sih semenjak ini gunain Intel U series, PCIO ini pun jadi hemat daya banget ya. Karena cuma dari CPU-nya aja nyedot power itu di 65 watt doang ya untuk maksimalnya. Sedangkan kalau untuk sistem kerja rata-rata area kerja yang ringan-ringan sih nggak akan narik daya setinggi ini. Jadinya pun ya nggak akan makan tagihan listrik sampai bengkak, ataupun buat gunain jumlah yang banyak sekaligus pun nggak akan bikin ngebebanin daya yang berat juga. Kalau untuk kerja yang lebih berat kayak rendering 3D di Blender ini pun sebenarnya masih belum cukup kuat karena cuma pakai processing dari CPU-nya aja. Tapi kalau buat editing video ringan Full HD di Adobe Premiere ini masih bisa. Cuma akan lebih aman kalau opsinya itu diganti ya. Kalau lebih yang ringan yaitu di CapCut. Buat gaming pun juga masih bisa lah buat main game-game ringan casual dengan catatan mainnya di settingan low atau ya rata kiri aja, karena gue udah tes buat main di 3 game kayak Dota 2, CS2 dan juga Valorant. Menurut gue emang udah cocoknya main di settingan low aja, karena gameplaynya ya masih smooth ya, frame drop change-nya pun juga lebih sedikit dan lebih asik untuk ngelihatnya. Dan kalau lu tetap maksa naikin jadi ke medium, pasti udah mulai berasa dah tuh ada patah-patah pas mau nembak atau ngeluarin skill. Sama juga nih ngomongin speakernya, apakah di PC ini ada? Ya tentunya juga ada, dan lu bisa pakai tanpa harus pakai speaker ataupun headset tambahan. Dan koneksinya pun juga udah aman ya, karena di wifi-nya ini udah di Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya ini udah di 5.4, cukup modern. Jadi ya untuk sebuah PCIO dari Acer ini sih sebenarnya udah cukup banget untuk digunakan di ya sebagai PC kantor loh, atau ya buat jadi database pribadi, dibuat dipakai kantoran ataupun di rumah pun bisa. Utamanya PC ini tuh lebih ringkas dan bisa kasih monitor yang lebih besar aja untuk kenyamanan saat kerja, tapi tetap dari segi performanya pun masih cukup kencang dan hemat listrik. Lagi-lagi kalau kebutuhannya lu itu dijabarin lebih luas lagi, nggak sekedar cuma butuh PC gaming ataupun buat ngedit doang, lu pasti akan menemukan pilihan yang tepat kalau lu lagi butuh sebuah PC ya salah satunya AIO ini. Apalagi nih khususnya yang baru aja ngebuat UMKM dan butuh sebuah komputer yang cepat tinggal pakai untuk adminnya, yang mending kayak gini. Atau buat keluarga yang suka banget ngedatain data-datanya bisa nih. Atau ya sekedar komputer yang standby biasa di rumah satu harus ada, yang mending pakai AIO aja. Kalau lu cukup kreatif,
ya lu bisa lah manfaatin PC ini, pasti bakal menarik juga. So, menurut kalian gimana? Ya, atau bisa lah lu rekomendasiin PC ini ke rekan kerja kalian yang lagi mau pengadaan PC di kantor, ya bisa-bisa aja. Karena juga ada garansi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun yang udah termasuk 1 tahun partsnya dan 3 tahun service, plus udah termasuk juga Windows 11 original dan free Office Home Student 2021. Jadi langsung bisa dipakai tanpa harus beli license lagi, yang nggak perlu ribet nyari bajakan dulu. Oke, jadi silakan aja semuanya kalian diskusin apakah omongan gue itu benar atau tidak tentang ya ide memiliki PCIO ini. Ya silakan aja semuanya diobrolin di kolom komentar. Tapi kalau kalian tertarik buat lihat lebih dalamnya lagi, cek aja deskripsi kita, dan kalau mau beli lewat YouTube Shopping kita aja karena udah kasih link terbaik untuk kalian beli PCIO yang satu ini. Tapi seperti biasa juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dan Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya di deskripsi. Follow juga akun unboxing kita di Kok Nggak Di Nyantai. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.